Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Jumat 12 Februari 2021. Hari biasa dalam pekan biasa yang kelima. Bersama saya Romo Thomas Suratno SCI dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Markus, bab atau pasal 7, ayat 31 sampai dengan ayat 37. Sekali peristiwa, Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Ephata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Saudara-saudari yang terkasih, Yesus menyembuhkan orang tuli dan gagap yang dibawa kepadanya. Yesus memisahkan diri dari orang banyak. Yesus ingin berdua saja dengan si tuli dan gagap itu. Yesus memisahkan dari orang banyak karena tidak ingin memamerkan kuasanya. Saudara-saudari yang terkasih, dengan menyembuhkan lidah orang gagap itu, Yesus mau menyatakan supaya manusia hendaknya tidak hanya bisa bicara, tetapi bisa mewartakan sabda Tuhan yang telah didengarnya. Telinga kita memang menerima segala suara yang sedang tertangkap olehnya, tetapi daya dengar dan hati manusia masih menyaring dan memilih apa yang disukai. Kita hendaknya selalu siap untuk mewartakan karya dan kebaikan Tuhan yang kita lihat dan kita dengar. Kita tidak boleh memendamnya untuk diri kita saja. Kemudian, saudara-saudara yang terkasih, tindakan Tuhan Yesus dengan memakai ludah dan merabanya adalah untuk membangkitkan iman orang tuli dan gagap itu. Ingatlah bahwa iman adalah sesuatu yang mutlak diperlukan dan Tuhan Yesus sudah membangkitkan iman orang tuli dan gagap ini untuk percaya kepadanya. Akhirnya, saudara-saudara yang terkasih, Yesus melarang pemberitaan tentang dirinya, tetapi mereka tetap melakukannya. Mereka memang sangat takjub karena Yesus melakukan sesuatu yang tidak pernah mereka harapkan. Namun Yesus tidak pernah tertarik untuk mencari popularitas bagi dirinya. Maka demikian juga seharusnya setiap pelayan Tuhan. Kalau melayani Tuhan, hendaknya tidak mengejar keuntungan diri. Pelayanan itu sebaiknya bersifat personal karena dalam relasi tersebut ada perhatian dan belas kasih yang berasal dari Allah. Saudara-saudari yang terkasih, kebaikan Tuhan selalu nyata di dalam kehidupan kita. Dia rela mati di salib demi keselamatan kita umatnya. Tuhan juga tidak pernah berhenti berkarya dalam kehidupan kita. Ketika kita mengalami kesusahan atau persoalan pelik, Tuhan pasti menolong kita, membuka jalan bagi kita, asal kita tetap setia berpegang kepadanya, tidak mendua hati, umpamanya percaya kepada pedukunan dan lain-lain, dan menyerahkan semuanya pada kehendaknya. Pepatah mengatakan, jika Tuhan menutup pintu, Ia pasti membuka jendelanya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang dituntut dari kita adalah penyerahan diri yang total kepada kehendaknya. Sayang, banyak orang yang buta dan tuli terhadap cinta dan kebaikan Tuhan. Akibatnya,
ia bisu pula tidak dapat membagikan dan mewartakan cinta dan kebaikan Tuhan itu kepada sesama. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus menyembuhkan orang bisu, tuli, buta, dan sebagainya. Memang, secara harafiah mukjizat-mukjizat penyembuhan fisik ini terjadi. Namun, Yesus juga mau menyembuhkan kebisuan, ketulian, dan segala cacat dalam batin kita juga. Tuli, bisu, buta juga bisa merupakan simbol dari ketidakmampuan orang untuk mendengarkan dan mewartakan kebaikan Tuhan. Yesus tahu manusia yang diciptakannya terdiri dari tubuh dan jiwa. Ia mau menyelamatkan manusia seutuh-utuhnya. Kita diundang untuk melihat dan mewartakan kebaikan Tuhan dengan penuh syukur. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa di sorga, berilah aku kemampuan untuk dapat selalu percaya bahwa Engkau tetap berkarya dalam diriku walau aku tak selalu menyadarinya. Semoga dengan iman kepercayaanku yang sedemikian, Engkau tetap mau membimbing dan menuntun jalan hidupku sampai pada kehidupan abadi. Semua ini aku unjukkan kepadamu dengan pengantaraan Yesus, Tuhan dan Juru Selamatku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.